Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Hari ini saya membuat sebuah video mengajar dengan materi yang saya bawakan adalah materi tentang virus. Nah, materi tentang virus ini merupakan salah satu materi pembelajaran di SMA kelas 10 semester 1. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, supaya lebih kita semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tepuk tangan nih. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Siapa ketua kelasnya? Siapa? Oh, anak Firly. Ya, anak Firly siapa yang tidak hadir hari ini? Wah, semua hadir. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa. Semoga untuk hari-hari kedepannya kalian hadirnya tetap seperti ini. Terus semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Dari siapapun, bukan hanya dari Bapak sendiri, melainkan Bapak, Ibu guru yang ada di SMA Negeri 10 ini. Semoga apa? Kalian datang ke sini untuk menimba sebuah ilmu. Dengan harapan ilmu ini akan punya manfaat tersendiri untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Semoga nanti habis dari sini kalian akan mengikuti jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Bisa? Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta kesediaan dari anak ketua kelas, anak Ferdi, untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Ya, terima kasih anak Ferdi, silakan dulu kembali. Anak-anak sekalian, di sini Bapak sudah menyediakan sebuah video. Nah, video ini mengisahkan sesuatu hal. Ini nanti Bapak akan tayangkan di slide. Coba perhatikan di slide. Sekalian mohon perhatikan di slide. Apa yang akan kalian ketahui mengenai video yang telah Bapak tampilkan di slide. Perhatikan baik-baik. Ya, anak-anak sekalian, berdasarkan pengamatan kalian dengan video yang sudah Bapak tampilkan di slide, siapa yang bisa menjelaskan kepada kita semua di sini mengenai video yang sudah Bapak tampilkan? Salah satu saja. Ya, anak Amran. Ya, silakan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Iya, benar sekali apa yang disampaikan dari anak Amran bahwa video yang sudah Bapak tampilkan ini merupakan salah satu video yang menggambarkan sebuah virus mikroorganisme yang menyerang penyakit pada tubuh manusia. Nah, dalam video itu tadi seperti yang sudah disampaikan dari anak Amran bahwa virus tersebut menimbulkan sebuah penyakit yang namanya flu, penyakit flu. Mungkin adik-adik semua sudah pernah mengalami penyakit flu, ya tidak? Iya, itu karena dipengaruhi oleh sebuah mikroorganisme yang namanya adalah virus. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Iya, kita lanjut. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang virus. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah suatu mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Seperti yang sudah Bapak tampilkan di slide tadi, merupakan mikroorganisme atau virus yang menyerang manusia. Itu namanya virus influenza yang menyebabkan penyakit flu pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, anak-anak sekalian, yang pertama sekali adalah untuk mengetahui ciri-ciri umum dari virus itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dari virus. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui replikasi atau proses perkembangbiakan dari virus itu sendiri. Anak-anak sekalian, mohon perhatikan di gambar yang sudah Bapak siapkan, yang Bapak sediakan di depan. Nah, dari gambar ini, mungkin ada salah satu dari anak-anak sekalian yang bisa menjelaskan kepada kita semua
ciri-ciri dari virus, ciri-ciri umum virus. Iya, silakan anak Erwin. Iya, silakan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan, luar biasa. Nah, ciri virus pertama sudah seperti yang sudah dijelaskan dari anak Erwin, bahwa virus merupakan mikroorganisme yang berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Nah, benar sekali. Mungkin masih ada lagi yang bisa menjelaskan ciri virus yang kedua? Iya, silakan. Anak Marcel. Iya, anak Marcel, silakan. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Ya, bahwa virus merupakan salah satu mikroorganisme yang tidak memiliki sel, atau namanya itu aseluler. Luar biasa. Nah, yang ketiga, anak-anak. Mungkin ada tambahan dari anak-anak sekalian mengenai ciri umum dari virus ini? Iya, silakan. April. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk April. Ya, benar sekali bahwa virus merupakan salah satu mikroorganisme yang terdiri satu macam asam nukleat saja, yaitu RNA ataupun DNA. Luar biasa. Mungkin masih ada lagi yang anak-anak sekalian ketahui mengenai ciri umum dari virus? Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk anak Ika. Ya, bahwa virus, ciri lain dari virus merupakan virus bisa mengadakan reproduksi atau perkembangbiakan. Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, di sini saya menambahkan sedikit anak-anak sekalian bahwa ciri umum dari virus yang lain adalah memiliki bentuk tubuh yang terdiri dari kepala, ekor, dan juga serabut ekor. Nah, yang berikutnya anak-anak sekalian, bahwa virus ini terdiri dari berbagai bentuk. Ada yang berbentuk bulat, ada yang juga berbentuk batang, dan juga ada yang bentuknya atau tipe-tipe lainnya seperti berbentuk seperti basil. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan ciri-ciri ini, kita sudah menjelaskan ciri-ciri umum dari virus yang sudah kita ketahui. Kalian luar biasa sekali. Tepuk tangan semua. Wah, luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, kalau begitu kita melanjuti materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang kedua, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang kedua adalah bagaimana kita menjelaskan struktur dari virus itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang bisa menjelaskan kepada kita sekalian semua yang dapat menyebutkan struktur dari virus itu sendiri? Ya, anak Mary. Ya, Mary siapa? Oh, Meriko. Ya, silakan. Oh ya, luar biasa sekali bahwa struktur virus itu terdiri dari kepala, leher, ekor, dan juga serabut ekor. Nah, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk anak Mary. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih mendalam atau lebih mendetail mengenai struktur dari virus itu sendiri, Bapak akan menjelaskan sesuai dengan gambar yang sudah Bapak siapkan di depan. Nah, coba anak-anak sekalian perhatikan mengenai struktur dari virus ini sendiri. Nah, dari gambar atas sampai di sini itu merupakan kepala dari virus. Nah, kepala virus ini itu terdiri dari namanya DNA, asam nukleat yang menyusun virus itu sendiri. Itu ada dua tadi, RNA, ada satu diantaranya DNA ataupun RNA yang menyusunnya. Nah, yang kedua, anak-anak sekalian, itu ada namanya kapsid. Kapsid ini merupakan selubung pelindung. Itu namanya kapsid. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, struktur yang kedua, bahwa virus itu memiliki leher. Lehernya di sini, coba perhatikan gambar di sini. Nah, di leher ini anak-anak sekalian, itu ada namanya kerah. Ini seperti sudah digambarkan seperti ini. Nah, yang berikutnya anak-anak sekalian, struktur berikutnya, itu virus memiliki ekor. Nah, yang dari atas ini sampai di bawah ini merupakan ekor dari virus. Nah, apa yang belum? Di sini anak-anak sekalian coba perhatikan gambar bahwa di sini itu ada yang bulat-bulat seperti ini, itu namanya selubung ekor. Selubung ekor. Nah, yang panjang di bawah ini seperti kaki ini, itu namanya serabut ekor. Serabut ekor yang seperti kaki seperti ini. Nah, yang berikutnya itu ada yang lempeng, seperti lempeng di bawah ini, itu namanya lempeng dasar yang penyusun virus. Nah, yang berikutnya itu ada yang warna kuning seperti ini, anak-anak sekalian, itu seperti jarum. Nah, itu namanya jarum penusuk.
Jadi dia itu menusuk untuk inang supaya dia bisa masuk ke dalam sel inang. Ya, dari anak-anak sekalian, dari penjelasan mengenai ciri-ciri umum dan struktur virus, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian. Ya, silahkan. Wah, luar biasa. Ya, benar sekali. Jadi apa yang ditanyakan itu bagaimana virus ini bisa bertahan hidup. Nah, anak-anak sekalian, virus ini bentuknya seperti partikel. Nah, virus itu dikatakan hidup apabila berada pada sel yang hidup. Jadi kalau misalkan dia berada di luar sel yang hidup, dia bentuknya partikel dan itu mati. Nah, biasanya sebuah virus itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri, atau istilah nama kerennya itu istilah masa inkubasi tersendiri. Jadi ketika dia melewati masa inkubasinya itu dan tidak menyerang sel inang, itu dia akan mati. Anak-anak sekalian, kita mengetahui bahwa virus merupakan salah satu mikroorganisme penyebab penyakit pada manusia. Oleh karena itu, Bapak mengharapkan supaya anak-anak sekalian untuk tetap menjaga kesehatan, selalu cuci tangan, untuk menjaga kebersihan. Sebelum makan silakan cuci tangan. Terus yang berikutnya, jaga kebersihan lingkungan. Jadi karena virus ini bisa muncul dari lingkungan yang kotor, bisa juga karena interaksi kita kepada hewan liar dan juga orang-orang sekitar kita yang sudah terkena virus. Jadi berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak sekalian, tadi sudah kita menjelaskan ciri-ciri umum dari virus dan juga struktur virus. Nah, anak-anak sekalian, kita masuk pada materi selanjutnya sesuai dengan tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk mengetahui proses perkembangbiakan atau replikasi dari virus itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, di sini Bapak sudah menyediakan gambar atau siklus perkembangbiakan dari virus itu sendiri atau reproduksi virus, replikasi virus. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada beberapa tahapan. Nah, di sini ada dua namanya siklus dalam reproduksi virus itu sendiri. Yang pertama adalah siklus titik dan yang kedua adalah siklus lisogeni. Nah, untuk kedua siklus ini, Bapak sudah menggambarkan di sini tahap-tahapnya, tahapan-tahapan dalam proses replikasi dari virus itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian. Sudah dipahami? Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak ingin buat kalian dalam bentuk kelompok. Jadi silahkan buat dalam kelompok. Ya, kalian bagi dalam 4 kelompok saja. Ya, ini kelompok 1, di belakang kelompok 2, di situ kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Oke, sudah. Oke, selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD-nya. Di sini Bapak sudah menyediakan LKPD-nya. Mohon anak-anak sekalian untuk mengerjakan dalam bentuk kelompok dan waktunya hanya 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Ya, mungkin ada yang belum dipahami. Ya, kelompok 3 ada kendala? Ya, luar biasa. Kelompok 4 ada kendala? Ya, oke. Baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Bagaimana, sudah selesaikan? Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Wah, cepat sekali. Belum 10 menit sudah selesai. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian silakan presentasi. Kelompok mana yang mau dipresentasikan hasilnya? Ya, kelompok 3. Ya, silakan. Wah, luar biasa. Kerja yang sangat luar biasa. Berikan aplaus kepada kelompok 3 semua. Luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, seperti yang sudah dijelaskan dari kelompok 3 mengenai LKPD yang sudah dibagikan mengenai ciri-ciri virus, struktur virus, dan juga replikasi virus sudah dibahas secara terperinci. Oleh karena itu, diharapkan anak-anak sekalian pulang dari sini untuk
belajar kembali sampai di rumah mengenai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Supaya nanti minggu depan Bapak tanyakan kembali sebelum kita menuju materi selanjutnya, supaya Bapak tanyakan kembali, kami bisa memahami kembali materi kita pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua, luar biasa. Dari apa yang disampaikan dari kelompok 3, mungkin ada perbedaan dari setiap kelompok? Sama, sama, luar biasa. Baik, silakan duduk dengan rapi. Kita lanjut. Anak-anak sekalian, pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Sebelum anak-anak sekalian keluar dari ruangan ini, Bapak ingin memberikan beberapa pertanyaan. Nah, latihan ini, pertanyaan ini akan dijawab dan dikumpulkan di ruangan Bapak dan dikumpulkan melewati anak Ferdi, ketua kelas. Jadi, istirahat kedua, Bapak terima semua lembaran jawabannya. Nah, yang pertama, soal yang pertama, jelaskan ciri-ciri virus menurut materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, yang Anda ketahui saja. Yang kedua, sebutkan struktur dari virus. Yang ketiga, jelaskan proses perkembangbiakan dari virus. Nah, jawabannya Bapak tunggu di istirahat kedua, dan saya harap anak Ferdi untuk mengkoordinir teman-teman mengumpulkan semua latihan yang sudah diberikan dari Bapak. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta salah satu dari anak-anak sekalian yang bisa menggambarkan atau memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Anak siapa? Oh, anak Ina. Ya, silakan, Ina. Iya, luar biasa. Benar sekali bahwa anak-anak sekalian, kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah virus merupakan suatu mikroorganisme mikroskopis yang tidak bisa dilihat menggunakan mata telanjang, melainkan harus menggunakan mikroskop sebagai alat bantu untuk mendeteksinya atau melihatnya. Nah, yang kedua, virus itu memiliki ciri-ciri umum dan juga struktur serta proses perkembangbiakannya seperti yang sudah dijelaskan Bapak sebelumnya. Nah, demikian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, kalian harus belajar, semangat lagi. Terus pulang rumah, silakan buka kembali buku, apa yang sudah kita pelajarkan hari mohon dipelajari kembali. Terus materi selanjutnya kita akan belajar tentang protista. Selanjutnya kita akan belajar tentang protista. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang protista. Mohon malamnya buka kembali buku dan pelajari, sering-sering belajar supaya banyak pengetahuan, karena pengetahuan itu dari hasil belajar, bukan secara instan, tapi kita harus melakukan proses belajar. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita menutupi proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta anak-anak sekalian mohon perhatikan kembali di kolom meja anak-anak sekalian untuk lebih memperhatikan kebersihan. Ya, terima kasih. Oke, sebelum kita menutup, saya minta satu orang pimpin kita doa. Silakan. Ya, ketua kelas, Nak Ferdi. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati kalian. Telah saya buat di dalam video yang sudah saya buat yang secara praktis, saya sudah menjelaskan atau memberikan gambaran tentang keterampilan-keterampilan dalam proses pembelajaran. 8 keterampilan proses pembelajaran sudah saya desain dalam video yang telah saya buat. Semoga bermanfaat.